Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang Ustadz Ahmad Kainama. Di dalam ceramahnya dia mencoba menafsirkan pengakuan iman rasuli. Nah teman-teman, di dalam ceramahnya dia mencoba menafsirkan pengakuan iman rasuli. Ternyata Pak Ahmad Kainama ini lebih mengarah kepada tuduhan yang keji dan liar begitu. Kenapa saya katakan tuduhan? Karena apa yang diucapkan Pak Ahmad Kainama itu jelas-jelas tidak ada dalam Alkitab. Nah, sebelum kita sama-sama lebih lanjut menanggapi apa yang dikatakan Pak Ahmad Kainama yang ngaku-ngaku pakar kristologi itu, yuk kita akan dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh beliau secara lengkap. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar nih. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal. Anti toleransi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ini adalah penafsiran yang kotor dari Ustadz Ahmad Kainama. Penafsiran yang kotor itu hanya ada satu sumbernya, dari pikiran yang kotor. Pikiran yang kotor itu mungkin itu juga timbul karena Pak Ahmad Kainama ini sudah mendambakan 72 bidadari mungkin begitu ya. Sehingga dia menafsirkan secara serampangan tentang pengakuan iman rasuli. Bahkan dikatakan hal itu sudah menjadi penghinaan bagi umat Islam. Tentu saya pikir ini adalah tuduhan yang liar, bahkan cenderung negatif teman-teman. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat video tadi, kita juga sudah bisa melihat gambaran umum tentang Ustadz satu ini. Ternyata Ustadz satu ini memang betul-betul dia itu bukan mantan pendeta, bukan mantan kristolog. Dia cuma ngaku-ngaku aja. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena dia tidak memahami dengan detail apa yang terjadi pada saat itu. Bahkan dia mencoba lebih Roh Kudus dari Roh Kudus. Sehingga dia tahu kalau Roh Kudus itu punya anu-anuan dengan Maria. Padahal Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Kalau di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Itu adalah jawaban dari Roh Kudus tatkala Maria itu mengungkapkan bahwa dirinya itu belum bersuami. Tidak ada persetubuhan di sana. Kalau memang Pak Ustadz Ahmad Kainama ini adalah mantan pendeta, tentu Pak Ustadz Ahmad Kainama itu pernah membaca di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 mengatakan, apabila seseorang atau seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau Pak Ustadz Ahmad Kainama dalam bagian ini memahami dengan betul kalimat dalam ayat ini, maka sudah dipastikan bahwa Pak Ahmad Kainama itu menentang Roh Kudus. Dia menghujat Roh Kudus, memfitnah Roh Kudus, sehingga tidak ada ampun baginya. Kalau kita memahami lebih detail ayat ini, teman-teman, di dalam klausa yang kedua tentang jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maka klausa ini adalah klausa di mana kita harus melihatnya secara lebih internal. Apa sih sebetulnya pekerjaan Roh Kudus secara internal? Salah satunya di dalam Yohanes pasal 16 mengatakan roh kebenaran atau Roh Kudus itu menginsyafkan manusia akan dosa mereka. Roh Kudus bekerja secara internal, berarti membawa manusia untuk menyadari dan mengakui dosa mereka. Namun rasa-rasanya Pak Ustadz Ahmad Kainama tidak mengakui keberdosaannya, tapi justru menuduh Roh Kudus, menentang Roh Kudus dengan cara mengatakan kalau Roh Kudus itu punya itu-ituan dengan Maria. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya juga sangat heran kenapa di dalam ceramah-ceramahnya dia selalu saja menggunakan Alkitab untuk berceramah. Kenapa kok tidak menggunakan Al-Quran yang dia sudah pelajari? Ini yang buat saya bingung kadang-kadang. Kenapa Pak Ustadz Ahmad Kainama ini lagi-lagi menggunakan bahan ceramah dari kekristenan? Apakah dia kekurangan bahan? Ataukah dia memang tidak tahu Al-Quran, maka dia menggunakan Alkitab? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau teman-teman berada bersama dengan Pak Ahmad Kainama atau siapapun teman-teman yang melihat video ini, tolong sampaikan kepada Pak Ahmad Kainama, suruh baca Matius pasal 12 ayat yang ke-32. Karena apa yang sebetulnya Pak Ahmad Kainama katakan dalam ceramahnya tadi, itu menurut saya, dia sudah menghujat, bahkan memfitnah Roh Kudus. Dan teman-teman sekalian, jangan marah terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Ahmad Kainama. Tetap kita doakan beliau, supaya beliau menyadari akan dosanya, menyadari perbuatan yang dia sudah lakukan. Dan kiranya Pak Ahmad Kainama terus di dalam penyertaan Tuhan. Meskipun saat ini dia sedang bertentangan dengan apa yang dia imani yang dulu. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua di mana teman-teman berada saat ini. Damai kasih Kristus menyertai teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.